Dia datang dalam press conference kemarin dan mengatakan bahwa dia datang untuk menggugat Refli Harun dan RRT karena dia menganggap Refli Harun masuk angin dan RRT menyerah. Saya datang kemari itu sebenarnya mau nuntut Bung Refli sama RRT. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa gitu. Tapi tidak bikin seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego semua, jadi ikut gila semua terus terang. Padahal kita tahu terlalu banyak bukti untuk mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Dan mereka yang sudah melakukan penelitian ini tak pernah dipanggil sebagai ahli untuk dimintai keterangannya di kepolisian kalau memang dibutuhkan dalam pencarian alat bukti atau barang bukti. Jadi ini ada Pak Laksamana Pertama Muryono Aladin. Silakan Pak Mur. Ya, silakan Pak Mur. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan media yang kami hormati, saya datang kemari itu sebenarnya mau nuntut Bung Refli sama RRT. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah. Makanya saya datang, kami sendiri dari PPP TNI, dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak percaya. Karena kami sangat yakin integritas dari Bung Refli dan integritas apalagi dari RRT ini yang luar biasa sebagai pejuang kebenaran. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita tahu persis bahwa sebenarnya rakyat kita dibikin bodoh semua oleh namanya mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bayangkan, Bareskrim aja yang kita tahu masalah apapun, kejadian apapun bisa segera diungkap hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Ini masalah ijazah, namanya ijazah Jokowi sampai dengan 6 versi ya. 8 versi, Bu. 8 versi ya, Tertiva tadi sudah disampaikan Tertiva. Ini kita jadi bertanya-tanya. Pertama, kita yakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Yakin, bukan hanya 99,99%. Mungkin 1000 berapa kata Dr. Respon 11.000 triliun, yakin. Dan kita percaya kepada para 3 orang peneliti kita, pejuang kebenaran itu, yang telah meneliti sekian tahun dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa gitu. Tapi tidak bikin seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego semua, jadi ikut gila semua terus terang. Terus terang, ini nggak masuk akal. Ijazah kok sampai 8 versi masih belum bisa menentukan apakah ijazah itu palsu atau ijazah asli. Ini sudah menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kedaulatan hukum kita sudah dirampas
ya oleh penguasa, terutama pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirampas atas kendali siapa? Oligarki. Di belakang ini pasti ada oligarki. Ya, oleh karena itulah beberapa waktu yang lalu tanggal 10 Februari 2026 kami semua telah mendeklarasikan suatu agenda pergerakan perjuangan rakyat, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini salah satunya nih kedaulatan hukum. Kelihatan sekali kedaulatan hukum kita sudah dirampas. Kita semua kasihan 3 orang nih yang betul-betul sebagai pahlawan kita, pahlawan kebenaran malah ditersangkakan. Betul-betul kasat mata, ini adalah tindak kriminalisasi kepada warga negara. Oleh karena itulah kami pada kesempatan ini juga meyakini bahwa tidak mungkin Bung Refli masuk angin dan tidak mungkin juga RRT menyerah. Kami dari FPP TNI mendukung terus sampai dengan kita yakin betul dan kita buktikan. Dan kita yakin kalau itu palsu, tapi kita buktikan kepada masyarakat dan kepada para termul bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah palsu. Oleh karena itulah kami dari FPTNI mengajukan gugatan warga negara atau namanya citizen lawsuit ya, yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah ditandatangani oleh sekian jenderal. Ya, artinya jenderal itu ada jenderal, ada yang Marsikal, ada Laksamana. 17 anggota dari FPTNI menandatangani. Itu apa artinya? Kami mendukung dari gerakan dari RT yang di bawah kendali dari Bung Refli. Kami mendukung penuh supaya betul-betul kita bisa menguak, ya, bisa meyakinkan kepada Barreskrim, meyakinkan kepada Jokowi bahwa percuma kalau kalian bohong, percuma kalau kalian itu tipu-tipu kita, karena kita lebih pintar. Karena semuanya adalah peneliti dan semuanya lulusan UGM. Saya juga UGM. Saya juga UGM. Jadi malu besar, ya. Kami malu, benar-benar malu karena perbuatan dari rektor UGM sedemikian rupa ikut mendukung. Jadi memang Jokowi ini membuat semuanya jadi pembohong. Jadi ingatlah, kebenaran itu tidak pernah bisa kalah, tapi tidak bisa salah. Ya, jadi kebenaran itu bisa kalah, tapi tidak pernah salah. Kali ini kebenaran. Ya, jadi ini kita yakini bahwa kita adalah di jalan yang benar dan kita bisa mengungkapkan segala satunya ini adalah dengan mempersembahkan kebenaran abadi, kebenaran yang sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bu Refli, terima kasih. Sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat Arha sekalian, di pagi yang cerah ini saya di suatu tempat ya, dan mungkin tempat ini akan sering kita live di sini, which is rooftop gitu. Dan seru sekali kemarin ketika kita mengadakan press conference terkait dengan permintaan SP3 oleh Roy Rismond dan Tifa melalui kuasa hukumnya Bala RRT atau Barisan Pembela Roy Rismond Tifa, kemudian memunculkan reaksi yang luar biasa, baik bagi mereka yang tahu maupun mereka yang tidak tahu. Nah, mereka yang tahu dan paham serta mendukung, mereka yang tahu yang memang dari awal ingin menyesatkan seperti termul-termul itu ya, dibilang bahwa wah ini kemenangan rakyat, harusnya menyerah, ketawa ngakak, kemudian apalagi putus asa dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak tahu atau tidak paham tapi ingin mengklarifikasi, dan yang kedua adalah tidak tahu, tidak paham dan tidak mau mengklarifikasi, pokoknya ya sudah. Nah, jadi salah satu yang belum paham dan ingin mengklarifikasi itu adalah Forum Purnawirawan TNI ya,
Jadi Forum Purnawirawan Prajurit TNI, FPP TNI, yang diwakili oleh Laksamana Pertama Muryono Aladin. Dia datang dalam press conference kemarin dan mengatakan bahwa dia datang untuk menggugat Refli Harun dan RRT karena dia menganggap Refli Harun masuk angin dan RRT menyerah, gitu ya. Dan setelah dia datang, akhirnya dia paham bahwa itu adalah sebuah penyesatan yang sengaja dibikin oleh para termul ya untuk kemudian lagi-lagi menggeser fokus ya, bukan pada pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu, tetapi pada pinggiran-pinggirannya. Terus menggiring agar kemudian pengadilan terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond itu segera digelar. Padahal sejak awal saya sudah mengatakan bahwa peradilan itu tidak akan membuktikan ijazah palsu atau tidak. Peradilan itu hanya akan berkutat pada bahwa Dr. Tifa sudah melakukan ujaran kebencian, Roy Suryo sudah melakukan penghinaan, fitnah, kemudian juga pencemaran nama baik, Rismond sudah melakukan edit dokumen yang menyebabkan kemudian dokumen milik orang lain atau publik rusak dan lain sebagainya. Jadi ijazah palsu yang nggak akan disinggung. Kalaupun disinggung sangat sedikit sekali dan akan tidak ada keputusan mengenai status ijazah palsu tersebut. Misalnya terbukti Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond ya itu tidak bersalah, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan ujaran kebencian, tidak melakukan tidak melakukan penghasutan, tapi tidak ada pasal penghasutan, tidak melakukan penghinaan, kemudian pencemaran nama baik, tidak juga melakukan editing yang mengakibatkan rusaknya dokumen publik atau dokumen yang asli menjadi seolah-olah yang palsu menjadi seolah-olah otentik, maka RRT akan dibebaskan dari segala tuntutan. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ada dalam putusan itu bahwa status ijazah Jokowi asli atau palsu? Tidak ada. Maka paling berdasarkan putusan tersebut kita mengadu lagi ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti apa yang sudah pernah diadukan atau bikin pengaduan baru agar kemudian diterbitkan laporan polisi atau LP sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kan itu. Nah, daripada kita tunggu-tunggu besok, ya hari ini aja. Kemudian kita balik lagi layar yang sudah belok ke arah pinggiran ke tengah lagi. Jadi ke tengahnya itu adalah bagaimana status ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Dan itu bisa dicapai dengan sidang di citizen lawsuit sesungguhnya. Mudah-mudahan hakimnya tidak masuk angin. Hakimnya mau mengambil soal ini. Dan kalau citizen lawsuit kemudian tidak mendapatkan putusan yang benar karena hakimnya takut misalnya atau tidak independen, maka kita harapkan Bareskrim membuka kembali kasus yang pernah dilaporkan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Jadi kalau Muryono Aladin ya, Laksamana Pertama Muryono Aladin menggugat RH, dia akhirnya tahu bahwa dia salah alamat. Dia bilang begini, saya datang ke sini ya itu ya, ada jatuhan handphone saya ya. Oke. Dia datang ke sini katanya sebenarnya mau nuntut Bung Refli Harun sama RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah, ujar Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muryono Aladin. Ini sudah ditandatangani oleh sekian jenderal ya, artinya jenderal itu ada jenderal, ada yang marsikal, ada yang laksamana, 17 anggota dari FPP ya, Forum Purnawirawan TNI ya, menandatangani ini. Itu apa artinya? Kami mendukung gerakan dari RRT lanjutnya. Oke, coba kita bacakan apa yang dikatakan Muryono Aladin ya. Jakarta Kompas TV ya. Oke. Jadi Muryono ini yang mau mengklarifikasi. Dengan klarifikasi itu akhirnya dia tahu bahwa tidak ada kata menyerah bagi RRT ya. Oke. Ini dia mengatakan begini. Ya.
Oh, cuman begini aja ya. Cuma begini aja ya, gambar saja. Jadi dia bilang menyerah dan ternyata apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi atau tidak ada. Jadi tidak ada istilahnya menyerah ya. Jadi justru kita ingin mengembalikan pada yang sesungguhnya ya. Jakarta, Kompas TV. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muriono Aladin mengungkapkan dukungan Forum Purnawirawan Prajurit TNI FPP TNI kepada Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar ya. Tolong disebutlah, jangan pakai CS ya kan, karena ada klaster 1 dalam kasus ijazah Joko Widodo pada Senin. Saya datang ke sini itu sebenarnya mau nuntut Bung Refli Harun sama RRT Roy, Rismon dan Tifa. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah, ujar Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muriono Aladin. Ini sudah ditandatangani oleh sekian jenderal ya. Artinya jenderal itu ada jenderal, ada yang marskal, ada yang laksamana, 17 anggota dari FP Forum Purnawirawan TNI menandatangani ini. Itu apa artinya? Itu apa artinya? Kami mendukung gerakan dari RRT lanjutnya. Jadi sobat era sekalian ya, Muriono Aladin ini salah pengertian. Jadi termasuk orang yang disesatkan oleh Termul atau salah menangkap. Sekali lagi bahwa yang kita minta itu adalah penghentian penyidikan karena hukum. Karena kita mendengarai sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya itu melanggar hukum, yaitu melanggar pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ya. Itu ya. Kemudian itu yang kita lihat sobat RH sekalian ya. Sehingga kita mengatakan bahwa karena sudah melanggar hukum, maka kita minta penyidikan oleh Polda Metro Jaya dihentikan. Jadi kalau kita lihat ya, Polda Metro Jaya melakukan proses penyidikan ya, itu penyelidikan itu mulai dari laporan Jokowi tanggal 30 April. Tanggal 30 April Jokowi melapor kepada Polda Metro Jaya dan langsung diperiksa. Hebat kan? Padahal kasus yang berproses di Bareskrim Mabes Polri itu belum selesai. Brigadir Jenderal Brigjen Johandani sebagai Direktur Tindak Pidana Umum baru mengumumkan dalam tanda kutip penghentian penyelidikan sebagai akibat dari hasil labkrim ya, Laboratorium Kriminal Forensik ya. Itu pada tanggal 22 Mei atau 22 hari atau 23 hari setelah pengaduan oleh Jokowi tersebut. Dan ini melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 2014 yang mengatakan bahwa nggak boleh ada tuntutan pidana maupun perdata terhadap mereka yang menjadi pelapor dan atau saksi. Dan jelas dalam konteks ini kita katakan berkali-kali bahwa RRT adalah saksi yang diminta oleh TPUA dan mereka memang betul-betul saksi karena mereka juga melakukan penelitian selain sebagai ahli ya. Jadi kalau kita lihat pasal 10 itu sobat era sekalian ya, pasal 10 itu jelas mengatakan ya, coba kita lihat di bala RRT ya, itu jelas mengatakan pasal 10 Undang-Undang 31 itu bunyinya sebagai berikut. Jadi saya tak segan-segan untuk mengulangi lagi bunyi pasal tersebut. Oke. Jadi bunyi pasal tersebut adalah nih ya pasalnya. Oke. Nah, ini ada ya. Pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ayat 1, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik.
Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, jadi secara de facto RRT adalah saksi dalam kasus yang dilaporkan TPUA karena diminta secara resmi pada tanggal melalui surat tanggal 30 Juni, ya. Jadi begitu sobat RH sekalian. Saya sedang menikmati pagi ini di sini ya, dan membuka ini. Jadi RH masuk angin dan kemudian dibilang saya RRT menyerah, RH masuk angin ya, nggak benar itu ya. Tidak ada yang menyerah dan tidak ada yang masuk angin. Biasalah ya. Yang namanya thermal itu mencari penghidupan dengan cara yang begini ya. Jadi sobat sekalian, kita pakai logika ya. Kalau Anda membela orang yang tidak memiliki kekuatan apapun seperti Roy Rismond dan Dr. Tifa, tidak punya background apapun, tidak punya harta yang banyak juga, dibela dengan cara pro bono, Anda kemudian mengatakan bahwa mereka yang membela Jokowi jauh lebih baik. Oh no. Jadi mereka membela orang yang pernah berkuasa lama adalah orang yang mencari uang dan kekuasaan ya. Motifnya ekonomi. Udahlah bro ya. Gitu. Dan insya Allah motif kita adalah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah ya. Insya Allah. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. House for sale.